dan sahabat. Kalau kita melihat ke kanan, ke kiri, sekeliling kita, kita diperhadapkan ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali rintangan, ada banyak ancaman, ada banyak perubahan demi perubahan yang tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang dapat mengendalikannya. Tidak heran kalau belakangan ini masyarakat, termasuk saya, saudara dan sahabat, saat-saat tertentu kehilangan harapan. Untuk itulah kami, Voice of Hope, suara pengharapan hadir untuk membangkitkan harapan kita bersama. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin berbagi kepada kita tentang kasih yang menyembuhkan, diambil dari firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Berbicara tentang perikop ini, ayat ini adalah bagian dari perikop yang ada dalam Keluaran ini tentang 10 firman Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai pada waktu Tuhan memberikan hukumnya. Berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan hukum tuntunannya kepada bangsa Israel untuk mengenal Allah, mentaati Allah, di mana kita boleh melihat hukum itu terbagi dua. Yang pertama dari nomor 1 sampai ke 4 itu berbicara secara vertikal bagaimana kasih Allah kepada manusia, dan hukum yang ke-5 sampai ke-10 berbicara tentang bagaimana kasih secara manusia dengan sesamanya. Dan berbicara tentang kasih yang menyembuhkan ini, saudara, hukum yang diberikan Tuhan ini, Tuhan Allah dalam 10 hukum Taurat ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus pun di dalam Matius 22 berbicara tentang hukum kasih ini, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara-saudara, pesan Tuhan buat kita, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan lip service, bukan sekedar ngomong, bukan semu, tetapi bukti yang nyata. Dan Tuhan mau juga kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh secara nyata, bukan sekedar kata-kata. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mengikut Tuhan tidak lagi dengan kesungguhan, hanya mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan lewat mulutnya, tetapi bagaimana dengan hatinya? Tuhan menembus hati kita. Tetapi juga kita mengatakan kita mengasihi orang lain, tapi kita tidak menolong, memberkati, bahkan menghibur, menguatkan mereka saat mereka terluka ataupun dalam keadaan sedih. Saudara-saudara, apa yang kita bisa menolong orang lain? Kasih yang menyembuhkan adalah bukan sekedar kata-kata, tapi bukti yang nyata. Mari kita aplikasikan kasih kita, tolong orang-orang lain, kasihi mereka, rangkul mereka, dan berikan support, dorongan supaya mereka mengalami kasih Tuhan yang menyembuhkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Februari Love Heals. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 sangatlah relevan bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata, hai umat Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang lelah, lesu, bahkan jatuh tersandung, jangan ragu-ragu dan jangan tunda-tunda. Segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia mau dan mampu membaharui, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita semua.